Ada tuh di daerah Maga itu. Memang dia tidak bisa ngomong. Saya pikir ada gempa juga di sini untuk menghancurkannya kan gitu. Itulah. Jadi daerah Maga itu saya buat. Karena dalam historisnya daerah Maga itu ada gitu. Saya buat. Tapi bukan sekali lagi kepada pemangku-pemangku agama, bukan untuk disembah, untuk mengingatkan kembali identitas kita itu ada, orang itu ada, dan orang itu memang ada gitu. Tempatnya masih ada di Pekana gitu. Ada peninggalannya. Pancur nek Ramaga di situ masih, cuma tinggal mepes katanya udah enek. Jadi orang itu ada gitu. Sebagai pembuktian nanti bahwa itu ada, nah itulah saya buat di situ. Orang bertanya kenapa dibuat di Samalantan? Karena di lain tempat tidak ada, itu jawabannya. Siapa yang buat? Saya yang buat. Kenapa? Saya tidak mau identitas itu hilang gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi identitas itu jangan sampai hilang gitu. Mau bereakuiti ada batasnya juga nanti. Mungkin tidak terus bereakuiti terus jadi DPD, DPR kan ada batasnya juga gitu. Untuk mengenang Bu Maria itu kan tentunya kita ingat oh Bu Maria dulu ada berkunjung di Samalantan. Apa nanti yang dipikirkan oleh Bu Maria untuk pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi sebagainya. Sebenarnya rumah panjang ini waktu didirikan 96 itu diurus oleh DAD lah ada itu ya. Karena kepegayaannya kan masih sedikit kecil gitu. Terus itu kan tahun 2004 itu kebetulan saya jadi camat di sini 2004 itu. Jadi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 saya pensiun. 5 tahun jadi camat. Habis pensiun itu 2010 saya diangkat menjadi ketua DAD sampai 2015. Jadi karena saya masih camat waktu itu, ya tempat ini sebenarnya sudah diajukan ke pemerintah daerah. Bagaimana nih? Apakah ini menjadi aset kabupaten? Karena nanti kalau aset kabupaten kan enak mengembangkannya Bu ya, untuk pengembangan dimasukkan ke APBD dan sebagainya, anggaran-anggarannya agar tidak disalahkan. Tapi kalau ini masih aset DAD atau aset desa, lalu pemerintah daerah membangun di situ, disalahkan juga. Sifatnya juga ada hanya bantuan saja kecil-kecil. Tapi untuk meneruskannya ini susah gitu. Karena kan ada aturan main di anggaran pemerintah daerah itu. Nah ketika 2015 naik dango itu, sebenarnya ini sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, Bu Maria, untuk dijadikan aset pemerintah daerah, agar pemerintah daerah itu bisa mengembangkan tempat ini, memasukkan anggaran di dalam APBD, artinya yang lebih besar lagi untuk pengelolaannya agar tidak disalahkan. Tetapi sampai hari ini tidak ada jawaban juga. Kita lihat sekarang, ini nampaknya Pak Yunus sengaja mau nebas ini supaya dilihat gitu. Saya sampai pensiun juga nggak pernah, hanya daerah mengembangkan, mungkin ada batu susun di situ, ada gazebo di situ. Listriknya bagaimana? Siapa yang bayar? Begitu. Terus kalau kuncinya rusak siapa yang buat? Gitu kan? Nah itu. Jadi inilah sebenarnya kami ajukan dulu, ada penjaga, kami minta kabupaten, kan banyak tenaga honor 9 kabupaten tuh, cobalah dapatkan di sini ada rumah jaga di situ. Honor ya, atau orang honor kecamatan untuk ngebahas ini. Dulu sebenarnya kita punya orang Pak, Bu. Namanya Pak Ali. Pak Ali itu orang Madura, tapi bininya tuh Dayak. Sertifikatnya Dayak. Kita suruhlah Pak Ali tinggal di sini. Pak Ali lah tukang tebas sebenarnya, tukang tebas tempat ini, karena istrinya orang Dayak kan. Namanya Pak Ali sudah meninggal dunia. Orang Madura padahal itu. Dia lah yang menjaga rumah panjang ini. Jadi kalau macam-macam dia bawa seleng itu. Dia bawa, oh kita ambil macam-macam. Oh, lari itu orang kan. Dia meninggal kosong, tidak ada orang lagi di sini. Nah, waktu itu kita ajukan ke pemerintah daerah supaya menunjuklah tenaga honor dia namanya apa kan gitu. Ya dia ada uang dari mana? Dia tidak punya anggaran untuk itu gitu. Kecuali apabila pemerintah wilayah kecamatan itu ada berpikir sedikit hatinya
menyisihkan uang untuk merawat ini. Tapi mohon maaf Pak, Bu, beberapa ganti saya itu kayaknya ya susah juga sih. Mungkin sekarang kan maunya lain gitu. Kalau dulu saya jadi camat, di rutin saya itu ada itu uang untuk kegiatan kelembagaan, uang untuk kegiatan kepemudaan, namanya itu kita gunakan itu. Jadi camat mesti juga berpikir itu gitu. Bupati jauh gila lah, di Bengkayang barangkali susah mikirnya itu. Tetapi dinas-dinas yang terkait seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, itu misinya mendukung. Nah, tapi ini kan saya 5 tahun jadi camat menunggu itu sebenarnya. Tapi tidak wujud juga gitu. Tidak wujud, ini pada tanpa benar nih. Kalau tiap kali rapat dengan pemerintah itu saya singgung terus. Bagaimana ini? Jalannya, tolonglah jalan itu. Tidak juga muncul-muncul. Itu kelemen nasibnya itu. Rumah panjang kita ini atau rumah bangkang kita ini. Jadi untuk sementara sebenarnya ini hanya dikerjakan setahun sekali. Apabila mau naik dango, dikebas ini kalau cerita Pak. Tadi ada yang baru ini. Apabila mau naik dango dikebas ini. Kalau tidak ya tidak. Ya memang deteksi dengan rumah orang di Are. Rumah daya Are kan memang kabut-abut. Ada nih cerita Pak Arifin nih, lucu lagi di Padang, mohon maafnya di Padang. Ngaina di tabas rumah kita kok pada jare untuk aneh biasa pasar niko nyaman mampat bayo. Betul juga aku pikir di rumahnya apa sawah pasar enggak apaan. Lucu juga ceritanya. Ada cerita Pak Arifin di Camantan. Dia dengan Pak Udahnya, Pak Udah ngambil di tabas rumah kita kok. Jo ngah jadi ular pasar sawahnya menggak ampahan. Kira-kira rumah panjang ini siapa yang mau datang di sini orang berkunjung? Abad begini ada ular gimana ceritanya kan gitu. Jadi kesimpulannya Bu, sebenarnya mohon maaf ini sekali lagi, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa itu tidak peduli. Kalau saya lagi yang ngurus, kan saya sudah limpahkan kepada angkatan muda. Kok saya terus sih gitu? Bagante, saya hanya untuk menasihati saja, memberikan masukan. Tadi kalau saya baru sudah saya beri sedikit semangat tadi. Kami hanya menasihati, giliran anak muda unang, kecuali panjangan namanya diganti karena anak semua orang kesanyangan. Salah unang lalu asap keluar tahun 47 sampai yang meninggal dunia kalau penyengat. Tapi kalau kepala desa segala macam berganti 6 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau mengharapkan itu semua, ini tidak akan terawat. Nah, tadi kembali bagaimana kita nih tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Saya bisa memukul diri saya sendiri sebenarnya. Cuman saya ingin gantian gitu loh. Nanti kalau saya masih nebas di sini, mengeluarkan uang 500.000 misalnya, dah ya gini pamusin dong saya jadi camat lagi saya. Jadi DPR ya naun. Jakarta tangan, nya katakan Pak ngari ya. Kata orang rami. Tangay agi pamelanong dari dah mulai ngaku aneh lagi. Dah kampanye tak te gitu. Ini kan sifat Dayak seperti itu. Ingat itu. Nah, kalau dari anak badan tiap dari DE mungkin jadi gubernur saya. Cocok loh. Atau kata gue saya calon Dayak, besar puluh ya calon. Aku kalau paling nantang ngomong, bukan ngomong kata Tatang ya. Pak Tatang ini Jawa soalnya. Diri uga. Tak suka, daki, iri, daya atau lain dari kan. Bu Maria gue saya, oh ini Bu Maria, bawa ini bagus nih, cucu Bu Maria Godeti. Tapi sekarang saya lihat mukanya itu. Memang terima kasih Ibu datang ke sini. Sekarang dana desa kan besar juga, Dede kan. Bagaimana Bapak nanti bekerja dengan BUMDes untuk mengembangkan pariwisata di sini. Di sini kan mau dibuat tamak 1000 deh. Sarap lalu. Naik sampai ke Batu Tongkok.
Mau dipagar loh. Persoalannya lagi yang punya tanah tak mau ngasih. Tanah 1000 itu kan kita buat dari naik sampai ke batu keramat sana, batu tongkok namanya Pak. Ada batu tongkok. Jadi 3 batu itu 3 batu begini kayak tongkok gitu. Katanya, betul saja katanya ini orang betapa katanya. Orang betapa jadi batu. Tapi nanti ya akan jadi orang itu apabila dunia kiamat kapan juga dunia kiamat. Yang jelas itu batu 3 kayak tongkok, batu tongkok. Nah, itu di situ lah. Tapi memang bukit ini Bu agak angker memang. Ya. Makanya kesan menghilangkan angker itu kalau bisa dibuat tangga 1000 itu. Setiap hari orang naik sana akan gitu kan. Lari lah itu hantunya kan gitu. Nggak ada itu lagi gitu kan. Baru listrik dipasang gitu kan. Itu dia menjadi angker kan karena memang itu nggak di ini kayak gitu kira-kira gitu. Ah itulah sejarah daripada tempat ini gitu. Memang bahasa Samano itu memang ada di bahasa Raknyakan ada Sunda Samano kok ada. Memang ada Sunda Samano itu. Cuma kalau kita tarik dengan apa namanya kok ada mirip-mirip Jawa sih. Kok ada no-nya gitu kan. Nah, enak Sabata misalnya atau Sabato gitu Samano. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ya desa lah saya kira melalui BUMDesnya untuk mengembangkan ini. Karena kalau menunggu kepedulian orang kita, saya ini sudah mencoba. Mulai rumah ini didirikan sampai saya tamat jadi PNS. Harus kotek sendiri yang keluar Bu. Bayar listriknya, kasih orang nebas. Kalau memang pemerintah wilayah dan desa tidak berpikir untuk memajukan ini, sebenarnya banyak potensi. SD kita ajak nebas, SMP kita ajak nebas, SMA kita ajak nebas supaya dia juga merasa memiliki gitu. Bisa sebenarnya digerakkan itu, cuman tidak mau menggerakkan itu gitu. Nah pertanyaannya kenapa gitu? Nah saya mau buat tadi, saya khawatir Bu, kalau saya buat itu, Jangan pada minta haji. nah, Pak Puji, Pak Sanunang jadi dah, berhenti pun jadi masih mau. Makanya anak-anak muda cobalah kita. Dah di ngadu nang. Kok, ini. Jadi ini pengalaman. Setelah Pak Iton tadi tergerak pikirannya. Pak Iton ini bujangko. Jadi dia masih bebas Bu, karena tidak ada istri. Dia mau kemana pun pergi tidak ada yang larang. Enak orang bujangan itu kata kus plus kan. Orang bujangan itu memang enak. Mau kemana pun dia. Cuman saya harap dipermanenkan ini Pak Iton, forum ini. Jangan hanya dibuat di Pak Iton ya, dibuat di warung kopi nanti Anda tidak buatkan terbitkan aktenya dan sebagainya. Susah juga bantuan mengalir Pak. Kalian tidak akan bantu kan Anda ada akte, gimana pula? Nah, seperti Pak itu sudah aktenya kan, apa ada aktenya itu. Jadi akte dibuat, yang punya sangkat itu dibuat akte. Nah supaya nanti bisa bantuan pemerintah di situ. Saya kira jangan terlalu panjang juga lah saya bercerita. Ini hanya sedikit historisnya, sejarahnya, karena mesin sudah nampak juga itu berarti sudah jam 12 ini. Jadi selanjutnya ya mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Maria di sini, bagaimana nanti Bu Maria menyampaikan hal ini. Kalau melalui pusat apa? Kalau melalui provinsi apa? Karena perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah itu kan gubernur, Pak Bupati yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Cuman kali ini kan kehilangan itu nih. Iya. Habis. Apanya mati, kulitnya sakit. Nah, lainnya. Nang ada teh kami nakat nanggus ya sakit. Sengoris. Sakit sekali. Siapa mau ngadu sekarang? Ada legislatif sih, ada DPR legislatif, tapi dia kan lain ceritanya, harus eksekutif dulu. Karena eksekutif yang buat perencanaan itu. Legislatif kan tinggal nokok palu, tahu nyaji dikutin nah janji nah toko kan neko ya. Namanya bapakat pemerintah, gitu lah seperti itu. Karena pemerintah dirinya mesti mengkayaknya dia ada virus lagi, nak corona lah namanya, nak api lah. Makanya balala apa disebut juga, apa deh, penyangan waktu balala.
nolak bala kan penting tolak bala ko sebenarnya Betul. mau nang rasi nang jahat mau diput nang baik ya kan. Nah, supaya virus nak masuk sebagainya bagaimana caranya kan. Nah, itu jadi kembali kepada penyangahan Pak Clement. Dulu sebenarnya sudah ada datanya. Di desa A itu sekian orang, di desa B sekian orang, ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Cuman penyangahan itu ada kategorinya, kriterianya. Ya kan yang kan kalau nyangahan kejukut nang baik, ambil nyangahan kejukut nang jahat. Nyangahan misalnya ke pengantin, ke baulang, ambil nyangahan orang mati. Asa kamar kan uli, ambil campur-campur maksudnya. Nanya mau dipilah nanti. Ada, mohon maaf bukannya matak nak berase. Ada nang caca, ada nang ina caca. Jadi panjangan nang baik, ya nyangat nang baik saja. Nah mulai jadi pengantin sampai kepada apa sih? Ambil bercampur bu, nak mulai. Nak mulai. Jadi namanya bercampur sebenarnya. Jadi panjangan orang mati, panjangan muang tikar, panjangan sakam raka, ambil bercampur ke panjangan nang Tadi. walaupun sama 2 tahun sampai 7 sama karena kau pembukaan tapi kan aku tadi lah jadi ada amalinya sebenarnya. Nah ini kan di data sebenarnya kita dulu sudah pernah mau mendata itu dan sudah ada datanya sebenarnya, cuman file-filenya itu tadi mana tidak tahu kita ya. Kemudian banyak yang sudah meninggal dunia juga ya. Samaran tadi ini kepala binua belum terpilih Pak Clement, sedang mau dipilih kan, belum dipilih kepala binua itu harus ditetapkan lagi, mudah-mudahan naik dangu. Makanya bahwa itu jangan dihilangkan sebenarnya waktu naik dangu itu. Nah jadi naik dangu itu ada bahau, disitulah nanti kita memilih kepala binua itu, karena kosong Pak Clement kepala binua kita di sini. Binua kita kan ada sawak ulu, sawak ilir, gajeng ulu, gajeng ilir, kan gitu. Ada 2 sebenarnya binua kita ini, binua sawak, dan binua Gajeng. gajeng ya, meliputi daerah-daerah tertentu. Ini kan belum ada, soalnya yang sudah meninggal semua dua-duanya. Gajeng sudah meninggal, sawak sudah meninggal. Itu pemilihannya harus melalui tokoh-tokoh adat tadi, kepala-kepala adat desa, panjanghat dan sebagainya, karena itu mau megang binua. Nah binua itu kan mungkin sama dengan benua lah kira-kira, tapi dalam bahasa lainnya binua karena agak besar tempatnya gitu kan. Dia disebut binua karena mewilayahi desa-desa atau kampung-kampung gitu kan. Itu binua namanya. Kalau dia hanya kecil-kecil jangan sebut binua. Kan tumpuk. Kapok. Dulu Pak Clement nanya saya di Pemdes waktu di desa itu. Mau kan pusat itu menyerahkan ke daerah masing-masing. Sebutan desa itu apa sih di tempatmu? Kampung. Jadi kami dengan Pak Karadus, kami Pak Karadus kalau disebut tumpuk. Tapi lalu satu ini kepala tumpuk. Kalau kades kan kades, kalau tumpuk itu kapuk ya kan kapuk. Bahasanya kan tumpuk. Tumpuk. Dulu kan dari pusat kita diperintahkan Bu, ada suratnya itu. Jadi semua kabupaten bisa sebutan desa itu apa? Kan desa ini kan Jawa sebenarnya. Desa ini Jawa, kampung itu ya Medan sana lah, kampung Riau segala macam itu bahasa Melayu, kampung. Kampuang kan. Desa itu bahasa Jawa, desa. Nah, bahasa saya itu apa desa? Lalu saya bilang Pak Bupati, Pak Pelena waktu itu, tumpuk Pak. Tapi bunyinya jahat, enggak kalau nanti kapuk. Loh kapuk pula kepala tumpuknya kan. Nah jadi di Penjawa masih pakai kades, kepala desa. Sebenarnya waktu tahun-tahun saya masih di Pemdes itu diserahkan kepada kabupaten masing-masing membuat perdanya. Sebutan desa itu apa? Supaya jangan niru Jawa lah gitu. Kan ada desa, ada ke kampung. Kampung itu di Padang masalah di Sumatera sana, Kampuang, ya, deso dan sebagainya. Itu sejarah sedikit mengenai itu. Jadi kembali ke rumah panjang ini nanti, desa sebenarnya punya potensi untuk itu. Sekali lagi, BUMDes bisa mengembangkan. Nah, supaya ini tidak sebebas-bebasnya orang nanti masuk di sini. Cuma nanti yang perlu mungkin dibahas itu adalah ini menjadi aset siapa? Apakah aset pemerintah daerah atau aset desa? Ya, kalau dia aset desa sepenuhnya dikelola oleh desa.
Kalau ini aset kabupaten, berarti sepenuhnya pengembangan daerah Lembah Panggang ini dikembangkan oleh kabupaten. Nah sekarang tinggal sumber pembiayaan dari mana? Kalau sumber pembiayaan dari pemerintah, aset desa, aset kabupaten, itu provinsi boleh masuk, pusat boleh masuk.